Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Santosa dengan nomor pokok mahasiswa 1422110039, mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Sejarah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Arlis Maryani dengan tema pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya, dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Adapun bahasa dapat digunakan apabila saling memahami atau saling mengerti erat hubungannya dengan penggunaan sumber daya bahasa yang kita miliki. Kita dapat memahami maksud dan tujuan orang lain berbahasa atau berbicara apabila kita mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan. Untuk itu, keseragaman berbahasa sangatlah penting supaya komunikasi berjalan lancar. Dalam materi ini terdapat dua materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat bicara, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Bahasa yang baik dan benar memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga, pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan yang terpelajar. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia. Tata bunyi atau fonologi. Fonologi pada umumnya dibagi atas 2 bagian yang meliputi. Yang pertama, fonetik. Pengertian fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Yang kedua, fonemik. Adapun fonemik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Kalau dalam fonetik, kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat ucap serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan. Maka dalam fonemik kita mempelajari dan melidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi-bunyi yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Tata bahasa kalimat. Masalah definisi atau batasan kalimat tidak perlu dipersoalkan karena sudah terlalu banyak definisi kalimat yang telah dibicarakan oleh ahli bahasa. Yang lebih penting untuk diperhatikan ialah apakah kalimat-kalimat yang kita hasilkan dapat memenuhi syarat sebagai kalimat yang benar atau gramatikal. Selain itu, apakah kita dapat mengenali kalimat-kalimat gramatikal yang dihasilkan orang lain? Dengan kata lain, kita dituntut untuk memiliki wawasan bahasa Indonesia dengan baik agar kita dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal dalam komunikasi baik lisan maupun tulis. Dan kita dapat mengenali kalimat-kalimat yang dihasilkan orang lain apakah gramatikal atau tidak. Suatu pernyataan merupakan kalimat jika di dalam pernyataan itu terdapat predikat dan subjek. Jika dituliskan, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Pernyataan tersebut adalah pengertian kalimat dilihat dari segi kelengkapan gramatikal kalimat ataupun makna untuk kalimat yang dapat mandiri. Kalimat yang tidak terikat pada unsur lain dalam pemakaian bahasa. Dalam kenyataan pemakaian bahasa sehari-hari, terutama ragam lisan, terdapat tuturan yang hanya terdiri dari atas unsur objek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Kosakata. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
kita dituntut untuk memilih dan menggunakan kosakata bahasa yang benar. Kita harus bisa membedakan antara ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku, baik tulis maupun lisan. Ragam bahasa dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap kawan bicara jika lisan, atau sikap penulis terhadap pembaca jika dituliskan. Sikap di antara lain resmi, akrab, dingin. Perbedaan-perbedaan itu tampak dalam pilihan kata dan penerapan kaidah tata bahasa. Sering pula raga ini disebut gaya. Pada dasarnya, setiap penutur bahasa mempunyai kemampuan memakai bermacam ragam bahasa itu. Namun, keterampilan menggunakan bermacam ragam bahasa itu bukan merupakan warisan, melainkan diperoleh melalui proses belajar, baik melalui pelatihan maupun pengalaman. Keterbatasan penguasaan ragam atau gaya menimbulkan kesan bahwa penutur itu kurang luas pergaulannya. Jika terdapat jarak atau antara penutur dengan kawan bicara jika lisan atau penulis dengan pembaca jika ditulis, akan digunakan ragam bahasa resmi atau apa yang dikenal bahasa baku. Makin formal jarak penutur dan kawan bicara, akan makin resmi dan berarti makin tinggi tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Sebaliknya, makin rendah tingkat keformalannya, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakannya. Ejaan. Dalam bahasa tulis, kita menemukan adanya bermacam-macam tanda yang digunakan untuk membedakan arti sekaligus sebagai pelukisan atas bahasa lisan. Segala macam tanda tersebut untuk menggambarkan perhentian antara, perhentian akhir, tekanan, tanda tanya, dan lain-lain. Tanda-tanda tersebut dinamakan tanda baca. Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana menempatkan tanda-tanda baca dan sebagainya, tetapi juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memotong-motong suku kata, bagaimana menggabungkan kata-kata baik dengan imbuhan-imbuhan maupun antara kata dengan kata. Pemotongan itu harus berguna terutama bagaimana kita harus memisahkan huruf-huruf itu pada akhir suatu baris. Bila baris itu tidak memungkinkan, kita menuliskan seluruh kata di sana. Kecuali itu, penggunaan huruf kapital juga merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam penulisan dengan ejaan yang tepat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antara lambang-lambang itu, pemisahannya, penggabungannya, dalam suatu bahasa disebut ejaan. Makna, pemakaian bahasa yang benar bertalian dengan ketetapan penggunaan kata yang sesuai dengan tuntutan makna. Misalnya, dalam bahasa ilmu tidak tepat digunakan kata-kata yang bermakna konotatif. Kata kiasan tidak tepat digunakan dalam ragam bahasa ilmu. Jadi, pemakaian bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Kriteria pemakaian bahasa yang baik adalah ketetapan memilih ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Pemilihan ini bertalian dengan topik apa yang dibicarakan, tujuan pembicaraan, orang yang diajak berbicara kalau lisan, atau orang yang akan membaca kalau tulis, dan tempat pembicaraan. Selain itu, bahasa yang baik itu bernalar, dalam arti bahwa bahasa yang kita gunakan logis dan sesuai dengan tata nilai masyarakat kita. Pemakaian kata dan kalimat. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi serta baku. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud penutur, atau sesuai dengan arti sesungguhnya dan sesuai dengan situasi pembicaraan, seperti sesuai dengan lawan bicara, topik pembicaraan, ragam pembicaraan, dan sebagainya. Kata yang baku merupakan kata yang sesuai dengan ejaan, yakni EYD. Kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. Kalimat efektif harus, yang pertama, menggunakan mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua, memenuhi unsur penting kalimat. Minimal ada subjek dan predikat, terutama untuk ragam tulis. Yang ketiga, menggunakan kata yang tepat dan serasi. Yang keempat, gramatikal, seperti menggunakan punktuasi dan kata yang baku. Menggunakan struktur yang benar, frasa selalu D hingga M,
menggunakan kata-kata yang morfologis, menggunakan kata yang sesuai dengan fungsinya atau kedudukannya. Yang kelima, rasional, yakni menggunakan gagasan yang dapat dicerna oleh akal sehat, efisien, menggunakan unsur sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Yang keenam, tidak ambigu, tidak menimbulkan dua arti yang membingungkan. Pemakaian paragraf dalam bahasa Indonesia. Paragraf yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah paragraf yang baik. Paragraf ini harus: yang pertama, mempunyai satu pikiran utama; yang kedua, mempunyai koherensi yang baik, hubungan antar unsurnya sangat erat, dan semua unsurnya tersusun secara sistematis. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang efektif. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.